Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Filah dengan NPM 2021 0150 00769 dari kelas R3K Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan membawakan materi mata kuliah BK Karir dengan tema peminatan dan pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Oke, sebelum masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang ada di sekolah dan bisa sekali kalian ikuti itu semua karena banyak manfaatnya terkait minat dan bakat yang kalian miliki. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa pengertian dari minat dan bakat itu? Dan korelasinya bagaimana antara minat dengan bakat? Oke, kalau belum tahu, saya akan jelaskan. Pertama, minat. Minat itu adalah dorongan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Misalkan kalian minat terhadap pelajaran, olahraga, ataupun hobi. Sedangkan bakat, atau yang sering disebut talenta, adalah sesuatu yang bawaan sejak lahir. Jadi bakat ini udah dimiliki sama seseorang dari lahir ya, udah bawaan lahir. Dengan berkat bakat ini, seseorang akan mempelajari sesuatu itu lebih mudah dan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik daripada orang lain. Dan korelasinya antara minat bakat ini adalah dengan kamu menguasai dan mengembangkan minat bakat ini, itu akan berpengaruh terhadap pilihan karir kamu di masa mendatang. Karena kamu suka dengan minat, kamu punya bakat ini itu, maka yang diharapkan tuh kinerjamu di karirmu itu akan lebih maksimal lagi karena kamu suka pada bidang tersebut. Oh iya, selain minat bakat ada juga yang namanya peminatan. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan oleh sekolah untuk mengakomodasikan minat, bakat, kemampuan dari peserta didik dengan orientasi, pemusatan, perluasan, dan pendalaman program akademik, non-akademik maupun kejuruan. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat ekstrakurikuler. Fungsi yang pertama sebagai fungsi pengembangan. Di sini ekstrakurikuler menjadi fungsi pengembangan personal peserta didik dengan melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pembentukan karakter. Selanjutnya fungsi yang kedua sebagai fungsi sosial. Di sini ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab peserta didik dalam bidang sosial, seperti memperluas pengalaman sosial, keterampilan sosial, dan internalisasi nilai sosial dan norma ataupun nilai norma dan sosial. Selanjutnya fungsi rekreasi. Kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan dengan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan. Tujuannya untuk menunjang pengembangan peserta didik agar lebih menantang dan menarik. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi karir, persiapan karir. Ini ekstrakurikuler sebagai persiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa organisasi eskul. Sebelumnya tuh eskul itu berupa organisasi yang berkegiatan masing-masing menurut eskulnya. Nah, tapi sebelum itu eskul tuh masih dibagi jenis-jenisnya. Kayak ada eskul yang berdasarkan keterampilan kepemimpinan siswa. Yang 3 eskul mencondong itu ada pramuka, palang merah remaja, dan paskibra. Selanjutnya ada eskul tentang pengembangan potensi akademik siswa seperti English Club, Matematika Club, Science Club, ataupun Bahasa Jepang Club. Itu ada. Selanjutnya ada eskul tentang peminatan bakat siswa. Itu seperti yang berbau kesenian ya.
Ada seni teater, seni tari, seni musik, bahkan cover dance juga bisa loh. Selanjutnya ada eskul berdasarkan keterampilan diri siswa. Itu seperti kalian ada bidang jasmani, ada bidang rohani, ada basket, ada bidang olahraga seperti basket, futsal, dan lain-lain. Ada cabang bela dirinya, ada taekwondo, ada pencaksilat, dan lain-lain. Dan untuk bidang rohani itu ada seperti rohis dan rokris. Oke, yang saya bahas di sini ada pramuka, palang merah remaja, English Club, seni teater, seni musik, basket, dan rohis. Serta kaitannya dengan karir. Oke, yang pertama ada pramuka. Di pramuka sendiri itu sebenarnya wajib untuk sekolah dasar dan menengah. Pramuka sendiri juga dibagi beberapa tingkat: pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu golongannya. Masih lagi dibagi dengan tingkatannya. Seperti pada tingkatan siaga, pada tingkatan pramuka siaga ada siaga mula, siaga tata, siaga bantu. Lalu pada tingkatan penggalang ada penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang ramu. Selanjutnya pada tingkat penegak ada penegak bantara dan penegak laksana. Untuk dapat ketingkatan tuh ada yang namanya SKU, syarat kecakapan umum. Jadi tuh siswa tuh diminta untuk mengisi SKU, itu gunanya untuk mendorong dan merangsang siswa agar mendapatkan kecakapan umum yang berguna bagi dirinya di masa depan, di masa mendatang. Kaitannya pramuka dengan karir adalah satu, pembentukan nilai-nilai kepramukaan seperti nilai cinta tanah air, kedisiplinan, ketuhanan, keberanian, dan kesetiaan. Lalu kaitannya yang kedua, mengasah keterampilan umum seperti keterampilan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Pramuka terakhir dalam karir itu untuk mengasah kecakapan khusus. Itu seperti berkemah, gerak jalan, pengamat, dan penabung. Selanjutnya ada ekstrakurikuler palang merah remaja atau PMR. Kegiatan eskul ini memfokuskan pada bidang kesehatan, pertolongan pertama, dan bidang sosial. Di eskul ini tuh kegiatannya seperti pengumpulan dana bantuan bencana alam, bakti sosial, kunjungan rumah sakit dan panti asuhan, golong darah, dan pelatihan remaja sebaya di bidang kesehatan remaja. PMR ini bertujuan untuk membentuk jiwa kemanusiaan yang peka terhadap kondisi orang lain sehingga menumbuhkan sikap empati. Manfaat eskul PMR dalam berkarir: yang pertama, melatih sikap empati, bekerja sama, manajemen waktu, pola hidup sehat, dan membentuk karakter positif. Selanjutnya ada English Club. Eskul ini merupakan sebuah wadah bagi peserta didik untuk menyalurkan minatnya terhadap bahasa Inggris. Tujuan utama eskul ini untuk meningkatkan kemampuan individu mengenai bahasa Inggris, terutama dalam bidang akademik. Dan juga manfaatnya bukan hanya menguasai materi yang hanya dipelajari di kelas saja, tetapi juga untuk menemukan hal-hal baru, menambah wawasan keilmuan seputar berbahasa dan berbudaya. Keterkaitan English Club dalam berkarir: yang pertama, untuk meningkatkan peluang pengembangan karir melalui kesempatan-kesempatan networking. Yang kedua, untuk menambah koneksi untuk maju dalam lingkup profesional. Dan ketiga, akses terhadap informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan berbahasa dan berbudaya. Selanjutnya ada eskul seni teater. Eskul ini merupakan wadah yang sengaja dibentuk untuk menjadi ajang pengembangan diri para siswanya melalui kegiatan pementasan drama. Di seni teater ini, siswa itu diminta untuk olah vokal, olah perasaan, olah pikir, dan olah tubuh.
Pementasannya merupakan perpaduan karir dari berbagai seni, seni tari, seni rupa, seni gerak, dan seni peran. Oleh karena itu, materi latihan ini nggak jauh-jauh dari hal-hal itu tersebut. Dan manfaat eskul teater ini dalam berkarir, yang pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri, melatih sifat berani, melatih mental berani, melatih kemampuan menghafal, mengenal diri sendiri, belajar dasar pementasan, dan mudah beradaptasi dan mempunyai banyak relasi atau kenalan. Selanjutnya ada eskul seni musik. Eskul ini diadakan untuk mengasah bakat dan minat para peserta didik khususnya di dunia musik. Jadi skill atau bakat yang dimiliki siswa akan diolah lagi supaya bisa tersalurkan dan bisa ditampilkan ketika ada kegiatan di sekolah. Seni musik ini pun masih terbagi beberapa model. Pertama ada paduan suara, yang dimana kegiatannya itu melatih kekompakan dalam bernyanyi secara kelompok ataupun perorangan. Selanjutnya ada band. Ekstrakurikuler ini untuk meningkatkan kemampuan perseptual peserta didik dan meliputi kepekaan terhadap bunyi dan kreativitas dalam berkarya. Selanjutnya ada marching band, kelompok barisan orang yang menyanyikan lagu, entah satu atau dua lagu dengan perpaduan alat musik. Jadi mereka tuh nyanyi dengan alat musik. Manfaat seni musik dalam berkarir ini, yang pertama menjadi peluang karir yang selaras dengan hobi dan bakat, lalu untuk menumbuhkan sifat kreatif untuk berkarya, dan mengekspresikan perasaan melalui lirik-liriknya atau alunan-alunan nadanya. Selanjutnya ada school basket. Ada yang namanya rohani, ada yang namanya jasmani. Kalau basket ini jasmani. Di basket ini tuh merupakan media ekstrakurikuler di bidang non-akademik. Basket ini adalah ekstrakurikuler untuk mendorong prestasi di bidang non-akademik. Di basket ini peserta lebih difokuskan terhadap perkembangan fisik peserta didik dan pengembangan psikisnya, serta pembiasaan pola hidup sehat melalui olahraga. Eskul basket ini menjadi wadah untuk menyalurkan hobi, minat, dan bakat siswa, terutama di bidang olahraga bola tangan. Manfaat basket ini dalam berkarir, yang pertama meningkatkan dan melatih jasmania, selanjutnya untuk melatih sikap disiplin dan sportif, dan ketiga belajar strategi dan kerjasama, dan yang terakhir peluang menjadi karir di bidang atlet basket profesional. Dan eskul terakhir yang saya bahas itu ada rohis, rohani Islam, merupakan sebuah kegiatan kurikuler di bidang rohani, khususnya Islam. Dan eskul ini dikemas dalam bentuk forum, kegiatan untuk berbagi, dakwah, dan mentoring. Tujuan utama OS ini adalah untuk mendidik siswa agar lebih islami dan mengenal agama serta tujuan agama Islam khususnya. Manfaat OS dalam berkarir, yang pertama untuk memperbaiki kualitas diri, menambah wawasan agama dan keimanan dan rohaniah, bermanfaat untuk orang lain, dan mendapatkan ketenangan batin. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.